Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 7. Tawakal. Penuntut ilmu harus bertawakal dalam menuntut ilmu dan tidak perlu cemas dalam urusan rezeki, serta tidak menyibukkan hatinya dengan urusan tersebut. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Haris Az-Zubaydi, seorang sahabat Rasulullah SAW, barang siapa mendalami agama Allah, maka Allah akan mencukupkannya dari perkara-perkara yang mencemaskannya, dan Dia akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sungguhnya siapa yang hatinya sibuk dengan urusan rezeki, baik makanan dan pakaian, maka akan sedikit upayanya untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang tinggi nilainya. Dalam syair dikatakan, tinggalkan kemuliaan, jangan kau bersafar mencarinya. Duduk sajalah jika kau sibuk memikirkan makanan dan pakaian. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mansur Al-Hallaj, berilah aku wasiat. Ibnu Mansur berkata, wasiatku adalah perbaiki dirimu, nafsumu. Jika tidak, engkau tundukkan, maka ia yang akan menundukkanmu. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan, hingga tidak disibukkan oleh hawa nafsunya. Orang yang berakal hendaknya tidak merasa gelisah karena urusan duniawi, sebab kegelisahan dan kesedihan tidak akan menolak musibah. Ia tidak akan bermanfaat, bahkan akan membahayakan hati, badan dan akal, serta merusak amal-amal kebaikan. Perhatikanlah urusan akhirat, karena ia bermanfaat. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan perhatian terhadap ma'isah atau kehidupan. Maksudnya adalah perhatian terhadap ma'isah sebatas tidak merusak amal-amal kebaikan dan tidak melalaikan hati yang akan berakibat rusaknya kekhusyuan hati dalam sholat. Boleh memikirkan urusan rezeki asal tidak sampai merusak kekhusyukan hati, lupa kepada Allah ketika sholat. Karena perhatian sebatas itu dan dengan maksud yang demikian, itu tergolong amalan akhirat. Penuntut ilmu harus meminimalisir ketergantungan duniawi dengan sekuat tenaga. Oleh karenanya, mereka, para ulama, hanya memilih belajar dalam keterasingan atau mengembara. Penuntut ilmu hendaknya bersabar menghadapi cobaan dan kesulitan dalam perjalanan menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Musa alaihissalam ketika berada dalam perjalanan menuntut ilmu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Padahal dalam perjalanan yang lain, dia tidak pernah mengatakan perkataan seperti itu. Perlu diketahui bahwa perjalanan menuntut ilmu itu pasti melelahkan, karena menurut kebanyakan ulama, ia merupakan perkara yang penting dan lebih utama daripada berperang. Besarnya pahala sebanding dengan tingkat kelelahan dan ujian yang dihadapi. Siapa yang bersabar dari kelelahan itu, dia akan mendapati kemanisan ilmu melebihi manisnya dunia. Oleh karenanya, Muhammad bin Al-Hasan jika belajar sampai larut malam, lalu menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya, dia berkata, di manakah letak kelezatan para putra raja jika dibandingkan kelezatan yang kini aku rasakan? Penuntut ilmu hendaknya tidak menyibukkan diri dengan perkara lain selain ilmu dan tidak berpaling dari mempelajari fikih. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah berkata, sibukan kami ini menuntut ilmu sejak dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Maka siapa yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka sungguh waktu akan meninggalkannya. Seorang ulama yang faqih, Ibrahim bin Al-Jarrah, datang menemui Abu Yusuf dalam rangka menjenguknya saat beliau sakit keras menjelang wafatnya. Lalu dengan nafas tersengal-sengal, Abu Yusuf berkata, manakah yang lebih utama, melempar jumrah dengan menunggang kendaraan atau berjalan kaki? Ibrahim tidak mengetahui jawabannya, maka Abu Yusuf sendiri yang menjawabnya. Begitulah selayaknya seorang yang faqih menyibukkan diri dengan ilmu dalam seluruh waktunya,
sehingga ketika itulah dia akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa dalam hal tersebut. Diceritakan bahwa ada yang melihat Muhammad bin Al-Hasan dalam mimpi setelah wafatnya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Bagaimana keadaanmu saat sakaratul maut?" Dia menjawab, "Aku sedang memikirkan permasalahan terkait budak mukattab, sehingga aku tidak merasakan proses keluarnya ruhku." Ada pula yang menceritakan bahwa dia berkata pada akhir hayatnya, "Permasalahan tentang budak mukattab telah menyibukkanku dari persiapan menghadapi hari ini." Dia mengatakan hal itu sebagai bentuk ketawaduan. Alhamdulillahirabbil alamin.